Menantu untuk tante. Hubungan yang tumbuh antara tante dan calon menantu laki-lakinya sendiri. Tante Lia, wanita parubaya yang cerdas, cantik, dan memiliki dunia penuh cerita, menemukan dirinya berada dalam dilema yang tidak pernah ia bayangkan. Bagaimana ia bisa tetap menjadi ibu yang penyayang bagi anak perempuannya, sambil merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap calon menantunya, yang mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup dan keluarga? Selamat datang di channel Celoteh Tante, tempat di mana kita bisa berbagi cerita, tawa, dan tentunya sedikit celotehan yang akan membuat kalian melihat hidup dari sudut pandang yang lebih hangat dan penuh kasih. Di sini, tak hanya cerita kehidupan sehari-hari yang kita bagikan, tetapi juga kisah-kisah yang menyentuh hati. Jadi, buat kalian yang suka cerita penuh makna, jangan kemana-mana. Tetap tonton dan dengarkan celotehan Tante. Pertemuan yang tak terduga. Tante Lia sudah lama merasa nyaman dengan kehidupannya yang sederhana. Menjadi seorang ibu tunggal, dia berhasil membesarkan anak perempuannya, Lila, dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Meskipun banyak kali ia merasa kesepian, Lia tak pernah ingin mengganggu keseimbangan hidup mereka. Namun, kehidupan yang terasa stabil itu berubah dalam sekejap ketika Lila, anak perempuannya yang kini dewasa, membawa pulang seorang pria bernama Raka. Raka adalah calon suaminya, pria yang baru saja dikenalkan oleh Lila, dan Lia merasa sedikit terkejut oleh kedatangan pria muda yang terlihat begitu matang dan berwibawa. Pertemuan pertama berlangsung di ruang makan rumah mereka, tempat di mana Tante Lia biasa menghabiskan waktu dengan Lila. Raka duduk di hadapan Lia dengan senyum yang hangat dan penuh rasa hormat. Dalam sekejap, Tante Lia merasakan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Meski dia berusaha untuk tetap tenang, ada perasaan yang sulit untuk dijelaskan saat matanya bertemu dengan mata Raka. Sosok yang tampak penuh rasa tanggung jawab, sopan, dan berkarisma, namun dengan sentuhan kelembutan yang tak terduga. Selamat datang di rumah, Raka. Semoga kamu merasa nyaman di sini, kata Tante Lia, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Tetapi senyum lembut di wajahnya tak bisa disembunyikan. Raka hanya tersenyum dengan penuh pengertian, menunjukkan bahwa dia merasa diterima, meski pertama kali bertemu. Saat mereka makan bersama, Lia tak bisa mengabaikan betapa mudahnya dia merasa nyaman berbicara dengan Raka. Setiap kalimat yang keluar darinya dipenuhi pemahaman dan kebijaksanaan. Mereka berbicara tentang seni, buku, dan impian. Lia merasa seolah kembali hidup, merasakan kembali semangat yang dulu ada saat ia masih muda. Ada sesuatu dalam diri Raka yang membuatnya merasa dihargai, lebih dari sekedar calon menantu. Namun, meski Lia berusaha sekuat tenaga menahan perasaan itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam hatinya. Sebuah perasaan yang tak terucapkan. Sesuatu yang lebih dari sekedar rasa hormat atau kekaguman. Rasa yang anehnya, begitu familiar. Bagaimana bisa seseorang yang baru datang dalam hidupnya bisa membuatnya merasakan sesuatu yang begitu mendalam? Itu adalah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Tetapi yang pasti, hati Lia mulai berdebar lebih cepat saat Raka tersenyum padanya. Namun, yang lebih membuatnya terkejut adalah kenyataan bahwa Raka tampaknya merasakan hal yang sama. Di balik tatapan matanya yang penuh kehangatan, Lia melihat ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak hanya untuk Lila, tetapi untuk dirinya sendiri. Seiring waktu, Lia mulai merasakan keraguan yang semakin dalam. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Dan apa yang harus ia lakukan terhadap perasaan ini yang semakin tumbuh tanpa bisa ia kontrol? Kedekatan yang tak terhindarkan. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu berlangsung dengan cara yang tak biasa. Meskipun Lia berusaha keras untuk menenangkan perasaan yang semakin mengganggu hatinya, ia merasa bahwa hubungan antara dirinya dan Raka semakin tak terhindarkan. Setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu yang memaksa mereka untuk semakin dekat. Raka, dengan kepribadiannya yang hangat dan penuh perhatian, tidak pernah membuatnya merasa canggung. Sebaliknya, Lia merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan,
Seakan ada ikatan tak terucapkan di antara mereka. Suatu hari, setelah makan malam bersama, Raka menghampiri Tante Lia di ruang tamu. Lila sedang berada di kamar, sibuk dengan pekerjaannya, memberi kesempatan bagi mereka berdua untuk berbicara lebih leluasa. "Bagaimana kabar Tante? Apa yang Tante lakukan akhir-akhir ini?" tanya Raka dengan senyum lembut, duduk di kursi yang menghadap Lia. Tante Lia terkejut. Raka seolah benar-benar peduli dengan hidupnya, bukan hanya sebagai calon menantu, tetapi sebagai pribadi. Ini bukan hanya pertanyaan biasa. Raka selalu tahu bagaimana cara membuka percakapan dengan cara yang menyentuh, yang membuat Lia merasa dihargai lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Aku hanya sibuk dengan rutinitasku, Raka. Terkadang aku merasa sedikit kesepian, tapi sudah lama aku terbiasa dengan itu," jawab Tante Lia sambil menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai menggebu-gebu di hatinya. Raka tersenyum dengan penuh pengertian, namun matanya memancarkan sesuatu yang lebih. "Aku bisa mengerti itu, Tante. Kadang, kita memang perlu seseorang untuk berbagi waktu, agar hari-hari terasa lebih berarti." Lia merasa hatinya berdebar. Ada kesederhanaan dalam kata-kata Raka yang membuatnya merasa seperti ia tidak sendirian lagi. Seolah Raka mengerti perasaan yang selama ini ia pendam sendiri. Lia selalu terbiasa menjaga jarak dengan orang lain, apalagi dengan pria. Namun, Raka, dengan segala kebaikannya, meruntuhkan tembok yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Perasaan ini semakin terasa saat mereka berbicara lebih banyak tentang minat dan hobi. Raka ternyata memiliki kecintaan yang sama dengan Lia terhadap seni. Mereka mulai berbagi rekomendasi buku dan film, dan tak jarang mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbincang, tertawa, dan saling berbagi cerita. Pada setiap percakapan, Lia merasa seperti Raka benar-benar mendengarkan, seperti tidak ada yang lebih penting selain percakapan antara mereka berdua. Malam itu, setelah mereka selesai berbicara tentang sebuah film yang baru mereka tonton bersama, Raka berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia berbalik dan menatap Lia dengan tatapan yang dalam. "Terima kasih, Tante. Senang bisa berbicara dengan Tante lebih banyak. Aku merasa nyaman di sini." Tante Lia tersenyum, meskipun hatinya terasa penuh dengan campuran emosi yang tidak bisa ia ungkapkan. "Aku juga senang, Raka. Kita bisa melakukan ini lagi kapan saja, jika kamu ingin." Namun, saat Raka keluar, Lia duduk di sofa, merenung panjang. Ia menyadari betapa dalam hubungan ini mulai berkembang, meski mereka belum mengucapkan apapun yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Setiap pertemuan membuat hatinya semakin terikat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak hanya sekadar rasa hormat, tetapi lebih dari itu, sesuatu yang lebih rumit dan lebih intens. Tapi ia mencoba menepis perasaan itu, menyadari bahwa ia tidak boleh membiarkan dirinya terlalu terlarut dalam perasaan yang bisa saja membawanya pada jalan yang berbahaya. Namun, apa yang bisa ia lakukan ketika Raka terus hadir dalam pikirannya? Dalam setiap sudut hatinya yang sepi? Apa yang bisa ia lakukan ketika kedekatan ini tumbuh begitu alami? Meskipun ia berusaha keras untuk menahannya? Seiring waktu, Lia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada yang salah dengan perasaan ini? Apa yang seharusnya ia lakukan? Jika hati dan pikiran tak bisa lagi menahan kedekatan yang semakin kuat antara dirinya dan Raka? Keraguan yang menghantui. Seiring berjalannya waktu, perasaan Tante Lia semakin sulit untuk disembunyikan. Hubungan yang semula terasa begitu alami dan tanpa beban, kini mulai terasa rumit. Lia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa kedekatannya dengan Raka semakin tumbuh, sementara hatinya berperang dengan keraguan yang semakin mendalam. Setiap kali bertemu Raka, hati Lia tak bisa lagi memungkiri perasaan yang tumbuh, perasaan yang seharusnya tidak ada. Raka bukan hanya calon menantunya, tetapi juga seseorang yang telah berhasil mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia bukan hanya sosok yang perhatian dan hangat, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali, seolah ia kembali menemukan dirinya yang dulu, yang penuh dengan mimpi dan semangat. Namun, Lia tahu bahwa perasaan ini tidak tepat. Bagaimana mungkin ia bisa merasakan hal ini untuk seorang pria yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan anak perempuannya? Lila?
Bagaimana ia bisa mempertahankan perasaan ini ketika semua yang ada di sekitarnya menyarankan bahwa ini adalah batas yang tidak boleh dilanggar? Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Lia berjalan keluar ke teras rumahnya, tempat yang biasanya menjadi tempat perenungannya. Pikirannya penuh, dan hatinya diliputi kebingungannya. Hembusan angin malam yang sejuk seakan tidak cukup untuk menenangkan perasaan yang mengguncang dalam dirinya. Saat itu, Raka tiba-tiba muncul di ambang pintu, menyadari bahwa Lia sedang berada di luar. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan duduk di sebelah Tante Lia. "Tante, ada yang mengganggu pikiranmu, ya?" tanya Raka dengan suara lembut, mencoba membaca suasana hatinya. Lia menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Sebuah perasaan yang begitu kuat menghentikan kata-kata di bibirnya. Raka selalu bisa membuatnya merasa nyaman, bahkan ketika ia tahu ia sedang bergulat dengan perasaan yang sangat sulit dijelaskan. "Raka, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku," jawab Lia. Suaranya terdengar lirih. "Kedekatan ini, perasaan ini, aku tidak tahu apakah ini benar atau salah." Raka menatap Lia dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun ada rasa canggung. "Tante, tidak ada yang salah dengan perasaan yang kita rasakan. Terkadang, kita tak bisa memilih siapa yang membuat kita merasa hidup, siapa yang membuat kita merasa berarti," kata Raka, nada suaranya penuh empati. Namun, Lia merasa hatinya semakin terhimpit. "Tapi, aku adalah ibu dari Lila. Bagaimana jika aku menyakiti dia? Bagaimana jika perasaan ini merusak segalanya? Aku tak tahu bagaimana harus menghadapinya," ujar Lia dengan suara yang hampir pecah. Raka menghela napas, lalu meraih tangan Tante Lia dengan lembut. "Tante, aku tahu ini sulit. Aku tahu perasaan kita ini tidak biasa. Tapi, kadang hidup ini memberi kita perasaan yang tidak bisa kita hindari. Yang terpenting, kita harus jujur pada diri kita sendiri dan pada orang yang kita sayangi." Lia menatap tangan Raka yang kini memegang tangannya. Ada kehangatan dalam sentuhan itu, tetapi juga ada kesadaran yang tajam bahwa ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka berada. Segala perasaan yang ia coba hindari semakin tak terkendali, dan ia merasa berada di persimpangan jalan yang sangat berat. "Raka, aku takut kalau aku melanjutkan perasaan ini, aku akan kehilangan semuanya. Lila, kamu, semuanya." Suara Lia terdengar penuh kepedihan. Ia merasakan air mata yang sudah hampir menetes, tetapi ia berusaha keras untuk menahannya. Raka menatap Lia dengan penuh pengertian, seakan tahu betapa beratnya situasi ini bagi wanita yang telah mengasuh dan membesarkan anak perempuannya dengan segala pengorbanan. "Tante, aku tidak ingin membuat semuanya lebih sulit. Aku juga tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Lila. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang kita rasakan. Kita tidak bisa memaksa hati untuk tidak merasa. Tante, kita hanya bisa memilih bagaimana kita menghadapinya." Lia menundukkan kepala, membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan yang penuh keraguan dan kebingungan. Di satu sisi, ia tahu bahwa Raka adalah seseorang yang telah mengubah hidupnya. Di sisi lain, ia merasa bahwa perasaan ini akan membawa kehancuran bagi keluarga yang sudah ia bangun dengan penuh kasih. Namun, di balik semua kebingungannya, ada satu hal yang Lia sadari, bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia sembunyikan lagi. Dan apakah ia siap untuk menerima kenyataan bahwa perasaan yang tumbuh dalam hatinya bisa mengubah segala sesuatu? Dengan hati yang penuh pertanyaan, Lia akhirnya berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Raka. Tapi aku takut. Aku takut sekali." Raka hanya menggenggam tangannya lebih erat, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Tidak ada jawaban yang mudah. Tidak ada jalan yang jelas. Namun, satu hal yang pasti, hubungan ini, perasaan ini, tidak bisa lagi diabaikan. Pengungkapan yang mengejutkan. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan suasana hati yang semakin gelap bagi Tante Lia. Ia berusaha keras untuk menjaga jarak dengan Raka, meskipun ia tahu bahwa semakin ia mencoba menjauh, semakin perasaan itu menguasai dirinya. Setiap kali ia melihat Raka, hatinya berdebar tak terkendali.
Meskipun ia mencoba berperilaku seolah tidak ada yang berubah, kenyataannya adalah perasaan yang tumbuh semakin kuat dan tak terhindarkan. Raka, di sisi lain, juga tampak semakin sadar akan kedekatan di antara mereka. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan calon menantu. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan, bahkan dalam setiap percakapan yang mereka miliki. Keduanya terus saling mencari alasan untuk berbicara, meskipun mereka tahu itu semakin memperumit keadaan. Pada suatu sore, saat Lia sedang berada di ruang tamu, Raka tiba-tiba muncul di depan pintu. Tanpa memberi salam, ia langsung masuk dan duduk di samping Tante Lia. Ada sesuatu dalam ekspresi Raka yang berbeda malam itu, sesuatu yang menunjukkan bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Tante, aku ingin berbicara denganmu," kata Raka dengan suara yang penuh ketegasan. Lia menatapnya dengan gugup. "Tentang apa, Raka?" tanyanya, berusaha menjaga ketenangannya meskipun hatinya mulai berdebar lebih cepat. "Aku tahu, Tante. Aku tahu perasaan kita berdua telah berkembang, dan aku tidak bisa lagi mengabaikan apa yang aku rasakan," kata Raka dengan suara yang rendah namun penuh keyakinan. "Aku merasa sangat dekat dengan Tante. Lebih dari yang seharusnya. Aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita." Lia terdiam. Jantungnya berdetak begitu kencang. Ini adalah momen yang sudah lama ia hindari, dan kini, di hadapannya, Raka mengungkapkan apa yang ia rasakan. Semua ketakutan dan kebingungannya seakan mengalir begitu saja. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini, Raka. Aku merasa terjebak," jawab Tante Lia dengan suara yang terdengar rapuh. "Aku tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa aku juga merasakannya. Tapi aku tahu ini salah. Aku tahu ini bisa menghancurkan segalanya, terutama hubunganmu dengan Lila." Raka menghela napas dalam-dalam, seolah tahu bahwa kata-katanya akan membawa konsekuensi besar. "Aku tahu, Tante. Aku sangat mengerti betapa sulitnya ini. Tapi aku juga tidak bisa memaksakan diri untuk mengabaikan perasaan yang aku rasakan. Aku sangat menghargai Lila, dan aku tahu aku akan menikah dengannya. Tetapi, ada perasaan yang tumbuh di dalam diriku, dan aku tak bisa menahannya lagi." Lia menundukkan kepala, mencoba untuk mengontrol emosinya. Ia merasa dunia berputar begitu cepat di sekitarnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apa yang harus ia katakan pada Lila, putrinya yang sangat ia cintai? Betapa ia merasa tersiksa, berada di tengah-tengah dua perasaan yang begitu bertentangan. "Raka, aku mencintai anakku. Lila adalah segalanya bagiku. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu di hatiku untukmu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi ini. Aku takut akan melukai semua orang yang aku sayangi," kata Lia dengan suara penuh penyesalan. Raka meraih tangan Tante Lia, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Ia bisa merasakan kesulitan yang sedang dialami wanita itu, namun ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah berkembang di dalam dirinya. "Tante, aku tidak ingin membuat semuanya lebih sulit. Aku hanya ingin kita jujur dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita rasakan. Aku tahu ini rumit. Aku tahu tidak ada jalan yang mudah untuk kita. Tapi kita harus berbicara tentang ini. Kita harus memahaminya bersama," ujar Raka dengan lembut. Lia mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa hancur. Ia tahu bahwa perasaan ini akan merusak segala yang telah ia bangun, namun di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaan itu ada, bahkan semakin besar setiap harinya. Malam itu, setelah Raka pergi, Lia duduk sendirian di ruang tamu. Air mata mulai mengalir. Meskipun ia berusaha keras untuk menahannya, ia merasa seperti terjebak dalam sebuah dilema yang tidak bisa ia selesaikan. Kemana ia harus pergi dari sini? Haruskah ia mengikuti perasaannya dan melawan segalanya? Ataukah ia harus melepaskan perasaan itu demi menjaga keluarga yang telah lama ia bangun? Lia tahu satu hal, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, perasaan ini, meskipun penuh keraguan, tidak bisa lagi diabaikan.
Ia harus memilih jalan yang akan menentukan masa depannya dan masa depan orang-orang yang ia cintai. Menghadapi kenyataan dan menerima perasaan. Setelah pengungkapan yang mengejutkan malam itu, kehidupan Tante Lia tidak lagi sama. Setiap hari terasa lebih berat, seperti beban yang semakin menumpuk di dadanya. Semua yang terjadi seakan mengguncang dasar dari hidupnya yang telah lama ia anggap stabil dan aman. Perasaan yang ia coba sembunyikan selama ini kini tidak bisa lagi ia kontrol. Lia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebingungannya sendiri. Malam-malam tanpa tidur datang begitu sering. Setiap kali ia berbaring di tempat tidurnya, bayangan Raka muncul di pikirannya. Senyum lembutnya, tatapan mata yang penuh pengertian, dan kata-kata yang tidak bisa ia lupakan. Rasa bersalah semakin menghantui dirinya. Ia merasa seperti telah mengkhianati Lila, anak perempuan yang sangat ia cintai, yang sudah ia besarkan dengan segala upaya dan cinta tanpa syarat. Namun, perasaan itu terus tumbuh, dan meskipun ia berusaha mengabaikannya, hatinya tak bisa bohong. Lia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini, meskipun itu sangat menyakitkan. Tidak ada lagi jalan untuk menghindar. Ia merasa sangat terhimpit oleh situasi ini. Suatu sore, Lia memutuskan untuk berbicara dengan Lila. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi, meskipun ia tahu bahwa ini akan menghancurkan hati anak perempuannya. Tapi ia juga sadar, tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Lila, yang sedang duduk di ruang keluarga sambil membaca buku, mendongak saat mendengar langkah kaki ibunya. "Ada apa, Bu? Kamu kelihatan agak cemas." Lia menatap putrinya dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Lila, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Sesuatu yang aku rasa sangat sulit untuk aku ungkapkan. Tapi aku tahu, aku harus jujur padamu." Lila menutup bukunya dan mengalihkan perhatian sepenuhnya pada ibunya. "Apa itu, Bu? Kamu terlihat sangat serius." Lia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sesuatu yang melibatkan aku dan Raka." Lila terkejut, matanya sedikit melebar. "Raka? Apa maksud Mama?" Lia menggigit bibirnya, mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. "Lila, aku merasa bahwa perasaan aku terhadap Raka semakin berkembang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dan aku tahu ini sangat sulit diterima, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikannya. Aku merasa ada perasaan yang tumbuh dalam diriku untuknya, lebih dari sekedar seorang calon menantu." Lila terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan kebingungannya yang mendalam, dan sepertinya ia tidak tahu harus berkata apa. Rasa terkejut dan kebingungannya terlihat jelas di matanya, tetapi dia tetap mencoba untuk tetap tenang. "Jadi, apa yang kamu coba katakan, Bu? Apakah ini artinya kamu tertarik pada Raka?" Tanya Lila dengan suara yang gemetar. Lia menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku tidak ingin menyakiti kamu, Lila. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mendekati ini dengan benar. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini bisa merusak hubungan kita. Tapi perasaan itu ada. Dan aku tidak bisa mengabaikannya lagi." Lila terdiam, matanya tampak berkaca-kaca. "Mama, kenapa ini harus terjadi? Raka adalah calon suamiku, dan sekarang kamu mengatakan ini. Apa yang harus aku lakukan dengan perasaanmu? Apa yang aku harus rasakan?" Lia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia ingin sekali menghapus semua perasaan itu, ingin sekali mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Perasaan itu sudah terlanjur tumbuh, dan ia tidak bisa lagi menahannya. "Lila, aku tidak ingin kamu merasa terluka. Aku tidak ingin kamu merasa kecewa padaku. Aku sangat mencintaimu, lebih dari apapun. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa perasaan ini ada, meskipun aku tahu itu salah," kata Lia dengan suara bergetar. Mencoba menjelaskan meskipun air mata semakin deras. Lila menghela napas panjang, menatap ibunya dengan tatapan yang penuh kegetiran. "Aku tidak tahu, Mama.
Aku tidak tahu bagaimana harus merasa sekarang. Aku hanya tahu bahwa ini sangat sulit untuk aku terima. Lia menyentuh tangan putrinya, mencoba memberikan kenyamanan, meskipun hatinya hancur. Lila, aku akan selalu mendukungmu. Aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, kamu tetap anakku yang sangat aku cintai. Aku hanya berharap kita bisa melewati ini bersama, meskipun itu sangat sulit. Lila tidak berkata apa-apa lagi. Hanya ada kesunyian yang mengisi ruang itu. Sebuah kesunyian yang terasa begitu berat. Dalam hati Lila, ada perasaan yang terpecah antara cinta untuk ibunya dan rasa sakit karena kenyataan yang baru saja ia dengar. Beberapa hari berlalu setelah percakapan itu, dan meskipun hubungan antara Tante Lia dan Lila tidak pernah sama lagi, mereka berusaha untuk tetap saling mendukung. Lia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa perasaan ini akan mengubah segalanya. Namun, ia juga sadar bahwa ia harus tetap ada untuk Lila, untuk memberikan cinta dan dukungan yang tak terhingga, meskipun dalam keadaan yang penuh kebingungannya sendiri. Tante Lia kini berdiri di persimpangan yang sangat berat. Haruskah ia melanjutkan perasaannya kepada Raka, meskipun itu bisa menghancurkan hubungan dengan putrinya? Atau akankah ia memilih untuk mengorbankan perasaan itu demi mempertahankan keseimbangan yang sudah rapuh dalam hidup mereka? Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Para penonton setia, Celoteh Tante. Kisah Tante Lia ini mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang bagaimana perasaan dan hubungan dalam keluarga bisa menjadi begitu kompleks. Terkadang, kita menghadapi perasaan yang tidak kita duga, yang bisa membawa kita pada jalan yang penuh kebingungan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap jujur pada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Ingatlah, dalam setiap pilihan yang kita ambil, ada tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Terkadang, meskipun kita ingin mengikuti kata hati, kita juga harus mempertimbangkan perasaan orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai. Saya harap kisah ini bisa memberikan sedikit pelajaran dan perspektif baru untuk kita semua. Jangan pernah takut untuk menghadapi perasaan kita, tetapi selalu ingat bahwa cinta dan pengertian dalam keluarga adalah hal yang tak ternilai harganya. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kebahagiaan, kedamaian hati, dan hubungan yang penuh cinta. Teruslah menghargai dan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih telah bersama Tante di sini. Dan semoga kisah ini memberikan kalian inspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga kita semua diberkahi dengan kebahagiaan yang tulus, baik dalam hidup maupun dalam hubungan kita. Jangan lupa untuk selalu menjaga hati dan perasaan orang-orang yang kita sayangi. Selamat malam dan semoga hari-harimu selalu cerah.